Halo Tezar, bagaimana respons peserta sidang terhadap pidato Presiden? Ya Ridi, mohon maaf sekali saya kurang dapat mendengar suara Anda, namun kami dapat laporkan di sini suasana di gedung MPR, di mana hari ini merupakan sidang tahunan MPR yang masih berlangsung di dalam ini. Ini baru saja tadi Presiden menyampaikan pidatonya terkait dengan capaian-capaian instansi pemerintahan, termasuk juga pemerintahan. Dan kita akan langsung bergabung dengan salah satu anggota DPR di sini, Pak Daniel Johan. Pak, ini saya akan bertanya pertama kali mengenai apa respon anggota DPR, khususnya dari Bapak nih di Komisi 4 terkait dengan tadi pidato Presiden Joko Widodo. Ya, kita mengapresiasi karena catatan-catatan dari Pak Presiden terhadap seluruh lembaga negara kinerjanya baik. Dari Mahkamah Agung kinerja hukumnya itu meningkat besar. Dari DPR tentu karena bersama pemerintah sudah menghasilkan undang-undang yang bisa mewujudkan kedaulatan, bisa memastikan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Bang, tadi salah satu yang disinggung oleh Presiden Jokowi adalah Presiden Joko Widodo mengapresiasi ada 10 undang-undang yang disahkan pada masa sidang ini, salah satunya ada terkait dengan nelayan, kelautan ya Pak. Itu kan di bawah Komisi Abang ya. Ini responnya bagaimana Pak? Ya, itu menjadi aspirasi terdalam dari seluruh nelayan. Karena dalam undang-undang ini ada kepastian dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap nelayan kecil. Nah, jadi tinggal bagaimana kita sosialisasikan dan memastikan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Kalau Abang sendiri melihat ini ada Kementerian Mitra Komisi 4 antara lain ada Ibu Susi, kemudian juga ada Pangan ya Bang. Ini gimana Abang melihat ini kinerja dari Kementerian Mitra dari Komisi 4? Ya, dengan sangat berat harus jujur saya katakan. Kegagalan terbesar pemerintahan Jokowi adalah di bidang perikanan. Apa koreksinya? Apa kritik yang diberikan secara spesifiknya? Ya, karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, justru menghancurkan dunia perikanan mulai dari hulu hingga hilir. Bisa dicontohkan sedikit Bang, kegagalan seperti apa saja yang misalnya bisa dicontohkan salah satu contohnya di bidang perikanan? Nah, jadi yang pertama tentu kita mengapresiasi sangat besar, kita mendukung 1000% upaya pemerintah untuk memberantas illegal fishing. Nah, tetapi yang kita sesalkan pada saat yang sama, bukan hanya asing yang diberantas, tetapi kekuatan perikanan nasional pun diberangus. Mulai dari ikan tangkap. Sekarang nelayan menjadi sulit untuk menangkap ikan, tidak berdaulat, tidak bisa mandiri di dalam lautnya sendiri. Bahkan menjadi nelayan itu sama dengan menjadi kriminal. Banyak nelayan-nelayan kecil kita yang ditangkap dan dipenjara. Yang sekarang dari Pati masih 13 orang di dalam penjara. Yang kemarin Menteri Susi berjanji untuk membebaskan sampai sekarang tidak bebas. Itu pertama. Masuk ke ikan budidaya. Begitu banyak budidaya kerapu yang ditahan ekspornya, tidak boleh ekspor, nilainya triliunan rupiah, dan itu membangkrutkan begitu banyak para pembudidaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, mereka bingung karena ini sudah saatnya panen, tidak boleh ekspor. Kalau dia tahan, dia tetap harus memberikan pakan, menambah biaya, tapi kalau enggak ya dia akan mati. Gitu. Terima kasih Bang. Ini catatan-catatan tersendiri ya Bang ya, untuk Kementerian Kemitraan ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Ini agak mepet durasinya ya Bang ya. Itu Rudi, salah satu pendapat dari anggota Komisi 4 DPR yang ada kritik sedikit terkait dengan pemerintahan Jokowi khususnya di kemitraan bidang Komisi 4 ini sektor perikanan. Rudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tezar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.